Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang rumusan masalah dalam metodologi penelitian. Dan sebelumnya jangan lupa untuk share dan subscribe. Nah, yang pertama, pengertian dari rumusan masalah. Apakah yang dimaksud dengan rumusan masalah? Jadi rumusan masalah itu berupa pertanyaan penelitian. Ingat ya, pertanyaan penelitian yang mana isinya mencari informasi di balik fakta atau pola atau aturan atau hukum-hukum. Bukan pertanyaan faktual namun prosedural. Itu adalah ciri-ciri dari rumusan masalah. Apakah ini dimaksud dengan faktual? Yaitu informasi diperoleh dari melaporkan fakta yang dilihat, didengar, dirasakan seperti yang dilakukan wartawan. Sementara untuk rumusan masalah atau pertanyaan penelitian itu harus berupa pertanyaan prosedural. Nah, maksud dari prosedural adalah informasi diperoleh bukan sekedar fakta, tapi berupa kesimpulan dari hasil analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini, untuk menjawab pertanyaan penelitian itu, peneliti mengumpulkan data, menganalisa, menjelaskan, atau menerjemahkan, dan menyimpulkan data. Contoh dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana analisis pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini adalah berupa pertanyaan prosedural di mana untuk menjawab itu kita harus mengumpulkan data, menganalisa, kemudian menjelaskan, kemudian menyimpulkan data. Kemudian contoh yang berikutnya. Bagaimana konsep pidana terhadap nikah siri perspektif hukum responsif Nonet Selznick. Oke. Ciri-ciri kedua dari rumusan masalah adalah bahwa rumusan masalah mengindikasikan variabel yang terlibat di dalamnya. Apakah ini dimaksud dengan variabel? Variabel itu bukan nilai, tapi bisa diukur indikatornya dan bisa diakses. Contohnya sebagai berikut. Dengan rumusan masalah, bagaimana konsep pidana terhadap nikah siri perspektif hukum responsif Nonet Selznick. Nah, di sini kita lihat variabelnya ada dua, yaitu konsep pidana nikah siri. Kemudian hukum responsif Nonet Selznick. Kemudian contoh yang lain, di sini ada sebuah rumusan masalah apakah mahasiswi lebih tinggi prestasinya dibandingkan dengan mahasiswa di Universitas XX. Nah, kita lihat di sini, dalam rumusan masalah ini juga mengandung variabel. Apa variabelnya? Yaitu ada dua, jenis kelamin dan juga prestasi. Nah, di sini membandingkan ya, mahasiswa lebih tinggi prestasinya dibanding dengan mahasiswa. Jadi di sini variabelnya adalah jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Kemudian yang diukur adalah prestasi. Kemudian contoh yang lain, apakah mahasiswa yang belajar hukum pidana dengan diskusi dan praktek lebih tinggi prestasinya dibanding mahasiswa yang belajar dengan metode presentasi? Oke, di sini kita lihat variabelnya adalah teknik pembelajaran dan juga prestasi. Nah, di sini teknik pembelajarannya ada dua, yaitu dengan diskusi dan praktek dan juga dengan metode presentasi. Nah, ini berarti rumusan masalah ini mengandung variabel, kemudian di situ pertanyaannya berupa pertanyaan prosedural. Untuk menjawab pertanyaan ini butuh analisa ya, menerjemahkan, menjelaskan, kemudian menyimpulkan. Kemudian ciri ketiga dari rumusan masalah itu harus jelas, yaitu mencerminkan apa yang akan dilakukan dengan variabel, kemudian tidak memberikan pemahaman ganda, tidak menggunakan istilah-istilah teknis atau jargon yang tidak mudah dipahami oleh pembaca pada umumnya. Nah, di sini contohnya sebagai berikut. Bagaimana hubungan korelasional antara usia pasangan pernikahan dini dan angka putus sekolah. Nah, kita bisa lihat di sini ada kata korelasional. Nah, mungkin di sini bagi sebagian besar orang ya, korelasional ini istilah teknis ya yang mungkin tidak mudah dipahami. Nah, kita bisa menggantinya dengan menjadi lebih mudah ya untuk dicerna sebagai berikut ya. Kita menggantinya menjadi apakah semakin rendah usia pasangan pernikahan dini, maka semakin tinggi angka putus sekolah. Jadi kita ganti korelasional itu dengan apakah semakin rendah usia pasangan pernikahan dini, maka semakin tinggi angka putus sekolah. Nah, kurang lebih dari pertanyaan yang kedua ini juga menunjukkan adanya hubungan korelasional antara usia dan juga angka putus sekolah. Kemudian contoh yang berikutnya, bagaimana pengaruh jenis kelamin terhadap perilaku gugat cerai di Pengadilan Agama Depok. Nah, kita bisa melihat
kata pengaruh di sini ya, mungkin orang berspekulasi apa yang maksud dengan pengaruh. Nah, kita bisa menggantinya menjadi kalimat yang lebih mudah dipahami menjadi sebagai berikut. Apakah perempuan melakukan gugatan cerai lebih tinggi dibandingkan pria di Pengadilan Agama Depok? Nah, ini apakah ada pengaruh ya jenis kelamin ya, perempuan atau laki-laki, perempuan atau pria dengan perilaku gugat cerai. Kemudian yang ketiga, bagaimana efektivitas konsultasi perceraian dan sosialisasi keluarga harmonis terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bekasi. Nah, kita bisa melihat di sini ada kata efektivitas. Nah, ini kita bisa menggantinya dengan istilah yang lebih mudah dipahami dengan menggunakan rumusan masalah sebagai berikut. Apakah pasangan yang mengikuti konsultasi perceraian memiliki tingkat perceraian lebih rendah dibandingkan pasangan yang mengikuti sosialisasi keluarga harmonis di Pengadilan Agama Bekasi? Nah, kita bisa mengganti efektivitas itu dengan cara membandingkannya. Apakah pasangan yang mengikuti konsultasi perceraian memiliki tingkat perceraian lebih rendah dibandingkan pasangan yang mengikuti sosialisasi keluarga harmonis di Pengadilan Agama Bekasi? Kemudian ciri yang keempat, rumusan masalah itu mencerminkan prosedur dan strategi yang digunakan. Jadi rumusan masalah itu harus mencakup. Ternyata ini pertanyaan penelitian ini prosedurnya dan strategi yang digunakan adalah sebagai berikut. Seperti contohnya rumusan masalah berikut ya. Bagaimana upaya Hidayah Center Foundation dalam membina keluarga sakinah untuk pasangan mu'alaf di Kuningan, Sabah, Malaysia. Nah, kita bisa melihat di sini penelitian ini ada di mana, yaitu bisa terlihat ya, ada di Kuningan, Sabah, Malaysia. Jadi jelas. Kemudian sampel penelitiannya apa? Atau siapa? Yaitu pasangan mu'alaf. Kemudian ini memakai desainnya apa? Desain penelitiannya, yaitu penelitian kualitatif. Jadi, pertanyaan ini atau rumusan masalah ini sudah mencerminkan ini penelitiannya di mana, sampelnya di mana, desainnya apa. Kemudian sebagai contoh yang lain, apakah semakin rendah usia pasangan pernikahan dini, maka semakin tinggi angka putus sekolah. Nah, kita bisa melihat di sini, ini desain penelitian yang dipakai pada rumusan masalah ini adalah penelitian korelasional. Nah, kenapa? Karena kita melihat di sini variabelnya adalah usia dan juga angka putus sekolah, di mana usia dan angka putus sekolah itu adalah variabel kontinum, sehingga itu dalam satu kelompoknya yaitu pernikahan dini ya, pasangan pernikahan dini. Jadi ini ada satu kelompok, kemudian membandingkan dua variabel pada satu kelompok tersebut, sehingga ini penelitian korelasional. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa melihat di video sebelumnya tentang penelitian kuantitatif ya. Kemudian contoh rumusan masalah yang kedua. Apakah perempuan melakukan gugat cerai lebih tinggi dibandingkan pria di Pengadilan Agama Depok? Nah, kita bisa melihat dari rumusan masalah ini, desain yang digunakan adalah penelitian ex post facto. Nah, yaitu penelitian di mana di sini variabelnya adalah jenis kelamin dan juga gugat cerai ya, angka gugat cerai. Nah, di sini kita lihat kenapa ex post facto, karena di sini ada dua kelompok ya, yaitu kelompok pria dan wanita ya. Jenis kelamin, di mana itu variabelnya adalah discrete. Discrete berarti variabelnya itu terdiri dari kategori, yaitu pria dan wanita. Nah, di ex post facto ini kita tidak bisa memberikan perlakuannya, tidak bisa memanipulasi kelompoknya. Nah, jadi ingat ya, untuk kata manipulasi dalam penelitian itu bukan berarti menipu, memperdaya ya. Bukan seperti itu ya, tapi maksud dari manipulasi dalam penelitian itu adalah artinya kita tidak bisa memberikan perlakuan atau tidak bisa memberikan treatment. Nah, di sini karena variabelnya discrete, kita tidak bisa memberikan treatment ya, seperti perempuan, laki-laki. Kita tidak bisa memberikan treatment atau kamu jadi perempuan, kamu jadi laki-laki, tidak. Tapi memang sudah terkategori secara otomatis, yaitu pria dan wanita. Begitu juga dengan jenis pendidikan. SD, SMP, SMA, kita tidak bisa memberikan treatment ya. Beda dengan penelitian yang eksperimental. Itu adalah perbedaan ex post facto dan eksperimental. Kemudian contoh yang ketiga di sini, apakah pasangan yang mengikuti konsultasi perceraian memiliki tingkat perceraian lebih rendah dibandingkan pasangan yang mengikuti sosialisasi keluarga harmonis di Pengadilan Agama Bekasi? Nah, ini adalah penelitian eksperimental. Kenapa? Karena di sini kita bisa memanipulasi kelompok
Ya, kita bisa memberikan perlakuan ya. Ingat ya, manipulasi ini bukan memperdaya ya atau menipu atau ini ya, tapi dalam manipulasi ya. Dalam penelitian itu artinya adalah tidak bisa memberikan treatment ya. Tidak bisa memberikan perlakuan. Itu arti dari manipulasi dalam penelitian. Nah, di sini kenapa eksperimental? Karena ada dua kelompok, yaitu kelompok yang diberi konsultasi perceraian dan juga kelompok yang kedua, yaitu yang mengikuti sosialisasi keluarga harmonis. Nah, di sini di kelompok satu ini itu adalah pasangan yang diberikan konsultasi ya, diberikan strategi konsultasi. Sementara yang di kelompok pembandingnya itu diberi perlakuan sosialisasi keluarga harmonis. Nah, kemudian kita bandingkan dua kelompok ini, mana yang lebih efektif strategi yang digunakan, apakah konsultasi atau sosialisasi. Kemudian perbedaan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah berupa pertanyaan. Contohnya, bagaimana upaya Hidayah Center Foundation dalam membina keluarga sakinah untuk pasangan mu'alaf di Keningan, Sabah, Malaysia. Sementara tujuan penelitian itu berupa pernyataan. Contohnya, untuk mengetahui upaya Hidayah Center Foundation dalam membina keluarga sakinah untuk pasangan mu'alaf di Keningan, Sabah, Malaysia. Nah, di sini tidak ada tanda tanyanya ya ini. Itu dihilangkan. Jadi, kalau rumusan masalah itu berupa pertanyaan, sementara kalau tujuan penelitian itu berupa pernyataan. Oke, selanjutnya rumusan masalah dan tujuan penelitian kuantitatif. Contohnya sebagai berikut. Apakah semakin rendah usia pasangan pernikahan dini, maka semakin tinggi angka putus sekolah. Kemudian tujuan penelitiannya adalah untuk melihat hubungan korelasional antara usia pasangan pernikahan ini terhadap angka putus sekolah. Oke, contoh yang berikutnya. Rumusan masalahnya adalah apakah perempuan melakukan gugat cerai lebih tinggi dibandingkan pria di Pengadilan Agama Depok. Nah, tujuannya berarti untuk melihat pengaruh jenis kelamin terhadap perilaku gugat cerai. Rumusan masalah dan tujuan penelitian kuantitatif. Contoh berikutnya, apakah pasangan yang mengikuti konsultasi perceraian memiliki tingkat perceraian lebih rendah dibandingkan pasangan yang mengikuti sosialisasi keluarga harmonis di Pengadilan Agama Bekasi. Tujuan penelitiannya adalah untuk melihat tingkat efektivitas strategi konsultasi perceraian dan sosialisasi keluarga harmonis dalam menekan angka perceraian. Contoh dari rumusan masalah dan tujuan penelitian kualitatif. Contohnya pertanyaannya adalah bagaimana dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Kemudian yang kedua, bagaimana pertimbangan dalam menetapkan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Tujuan penelitiannya adalah yang pertama untuk mengetahui dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Nah, di sini kita bisa melihat dengan jelas kalau rumusan masalah itu berupa pertanyaan, sementara tujuan itu berupa pernyataan. Nah, sekarang kita masuk pada quiz time ya. Silakan dijawab pertanyaan berikut di kolom komentar video. Pertanyaannya adalah tentukan variabel dari rumusan masalah berikut. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh pekerjaan orang tua terhadap prestasi mahasiswa di UIN XXX. Kemudian yang kedua, apakah strategi marketing online memiliki tingkat penjualan produk lebih tinggi dibandingkan secara offline di toko belanjaku? Oke, silakan jawab pertanyaan berikut di kolom komentar video ini. Nah, sekian presentasi kali ini tentang rumusan masalah. Silakan untuk latihan soal di link berikut ini ya. Ada di deskripsi box. Silakan diklik untuk latihan soal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman setelah melihat video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.